Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya, materi hari ini akan saya teruskan ya, yaitu materinya sistem persamaan linear dua variabel ya. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah diterangkan Bu Eka tentang contoh-contoh soal persamaan garis lurus. Pada hari ini Bu Ismi terangkan materi terakhir pada semester ini, yaitu SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, insya Allah tanggal 1 Desember nanti kita sudah mulai PAS atau penilaian akhir semester. Jadi mohon kalian melengkapi catatan-catatannya yang belum ya, yang belum lengkap, materi-materi dari awal semester hingga akhir mulai dicicil dipelajari ya. Ini nanti jadi materi terakhir pada semester ini. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu ya, kita berkenalan dulu ya. Kemarin sudah saya berikan materinya, saya fotokan dari LKS ya. Dari LKS itu saya harap sudah kalian baca ya. Di sini nanti Wismi akan menerangkan ya. Kalau sudah kalian baca, Wismi akan jelaskan caranya ya, caranya mengerjakan berbagai permasalahan pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita kembali lagi mengingat-ingat yuk, apa itu sistem persamaan linear dua variabel ya. Sambil mengingat-ingat, saya akan bacakan kompetensi dasar materi ini adalah menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari sini ya, kompetensi dasar tersebut bisa kita lihat bahwa tujuan akhirnya mempelajari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah untuk ya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Kalau menyelesaikan masalah ini artinya nanti banyak contoh-contoh soal ya, kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita kerjakan dengan materi ini ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kita mau mengingat-ingat terlebih dahulu ya. Kemarin kalau misalkan kita belajar persamaan garis lurus ya, kalian juga bertemu dengan variabel X sama Y. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu apa sih bedanya dengan persamaan linear dua variabel? Jadi yang membedakan kan di kata sistem. Nah, kalau persamaan linear dua variabel itu artinya adalah sebuah persamaan yang memiliki yang di dalamnya terdapat dua variabel khusus ya. Di sini untuk tingkatan madrasah ya atau SMP itu secara umum yang sering digunakan adalah X dan Y. Namun pada perjalanannya huruf atau variabel itu bisa diganti dengan huruf-huruf lain ya. Jadi kalian jangan hanya terpatok sama X dan Y saja ya. Nah, kok ada kata sistemnya itu kenapa ya? Ada sistemnya karena nanti di perjalanannya itu kita akan menyelesaikan sebuah kasus ya, permasalahan. Maksudnya gini, kalau persamaan linear itu X dan Y-nya belum diketahui, lah kalau misalkan persamaannya lebih dari satu ya, persamaan linear dua variabelnya itu lebih dari satu, maka nilai X dan Y itu kan bisa dicari ya. Jadilah nanti namanya itu jadi sistem. Jadi sistem
persamaan ini nanti tujuan akhirnya kita adalah mencari nilai dari variabel tersebut. Jadi misalkan X sama Y yang sebelumnya diketahui ya, belum diketahui, maka tujuan akhirnya di materi ini nanti adalah kita cari nilainya yang bisa menyelesaikan ya, sebagai penyelesaiannya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali ya, di materi kemarin sudah saya berikan yang pertama, mengingat persamaan linier satu variabel ya. Kita ingat-ingat dulu ya, persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang coba ingat-ingat itu ya, maksudnya singkatan-singkatan ini kalian coba akrabkan ya. Harus akrab. PLSP artinya apa? Persamaan linier satu variabel itu contohnya ya. Contohnya itu berarti 2x tambah 1 seperti ini sama dengan 0. Ini contohnya ya. Misalkan AX ya tambah B sama dengan 0. Nah, itu PLSP ya. Jadi persamaan linier satu variabel. Nah, kalau yang akan kita pelajari nanti adalah PLDV. Persamaan linier dua variabel. Kalau ada X, setelah X itu apa hurufnya? Y. Maka bisa kita misalkan 3X min 2Y sama dengan 5. Nah, angka-angka di belakang sebagai konstanta itu bebas ya, 0 ataupun berapapun tidak masalah, maksudnya ya pada PLDV tidak terlalu diperhatikan. Yang penting ya X sama Y nya ini loh ya, jadi dua variabel, maka ada X ada Y ya. Nah seperti itu. Nah, kalau dituliskan rumus AX ditambah BY sama dengan C atau sama dengan 0 itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau sudah tahu PLSP atau PLDV, maka nanti kita ya bisa lanjut ke SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel ya. Sekarang ya saya akan berikan beberapa permasalahan ya, sebuah kalimat ya. Nanti kalian coba ubah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika ya. Jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita selesaikan dengan materi PLDV ini ya, yang kemudian nanti kita susun jadi SPLDV, tapi dengan syarat tentunya bisa mengubah dari kasus tadi ke kalimat matematika ya. Sebagai contoh ada kasus seperti ini di sini ya, soal saya berikan contoh kasus. Ubahlah, selalu sediakan kertas ya, buku kalian buat merapikan ya, maksudnya menyatat biar kalian paham, karena matematika tanpa ikut mencoba juga susah ya. Ubahlah pertanyaan berikut dalam bentuk PLDV, persamaan linier dengan dua peubah atau persamaan linier dua variabel. Nah, contoh yang pertama ya, yang A di sini, jumlah dua bilangan adalah 42. Kalau seperti itu berarti dua bilangan itu bisa kita misalkan sebagai apa?
bisa kita misalkan bilangan 1 sebagai X, bilangan 2 sebagai Y, sama dengan 42. Nah, kunci utama materi bab ini adalah bisa mengubah sebuah kasus ya dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kalimat matematika ya. Nah, kalimat matematikanya karena materinya PLDV ya, kita ubah menjadi PLDV. Jumlah dua bilangan adalah 42, maka X tambah Y sama dengan 42. Ini contoh pertama ya. Kita belajar mengubah dulu. Harga, ini yang contoh kedua, 1 lusin pensil dan 5 lusin ballpoint adalah 50.000 ya, adalah 50.000. Nah, ini adakah dua variabel yang memenuhi kalau kita ubah ke PLDV? Iya, ada pensil, ada apa? Ballpoint. Satuannya lusin, sama-sama lusin, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Bisa langsung kita misalkan ya, saya tuliskan di sini. 1 lusin bisa kita tulis 1X, tapi karena 1X nggak usah ditulis satunya ya, jadi langsung X. Dan 5 lusin ballpoint ditambah 5Y sama dengan 50.000. Nah, ini kalimat matematikanya. Yang ketiga, misalkan saya berikan soal gini, keliling persegi panjang adalah 136 cm. Loh Bu, kok yang diketahui keliling persegi panjangnya saja, padahal kan disuruh mencari PLDV ya, persamaan linear dua variabel itu bagaimana? Nah, kalian tentunya harus hubungkan dengan rumus keliling pada persegi panjang. Rumus keliling pada persegi panjang apa rumusnya? 2 panjang tambah lebar sama dengan 136. Maka panjang tambah lebar 136 atau 136 bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi jawabannya berapa? 68. Nah, maka kalau kalian sudah bisa mengubah ya, mengubah suatu permasalahan atau kasus ini ya menjadi bentuk PLDV lah ya, PLDV, nanti kalian bisa lanjut ke SPLDV. Nah, ini contoh PLDV-nya yang sudah tadi kita ubah. Ini jadi akhirnya. Nah, kalau sudah menguasai yang ini ya, maka nanti lanjut ke SPLDV, insya Allah paham ya. Nah, ini beberapa contoh cara mengubah ya suatu permasalahan ke dalam kalimat matematika ya. Pada materi hari ini adalah PLDV yang kita pelajari. Kalau sudah dicatat ya, saya lanjutkan ke materi berikutnya atau bisa langsung di screenshot nanti dipindah ke itu ya, ke buku catatannya. Nah, SPLDV sudah. Sekarang definisi ya, definisi persamaan linear dua variabel ya. Sekarang saya definisikan. Kalau tadi kan pengenalan ya, sekarang saya mulai dari A ya. Definisi SPLDV. Pada penjelasan hari ini akan saya singkat ya.
sistem persamaan linear dua variabel cukup panjang. Kalau saya tulis di papan tulis ini juga menghabiskan tempat, maka akan saya singkat ya dengan SPLDV atau PLDV ya, tergantung nanti bagaimana kontennya ya. Apa itu SPLDV ya? SPLDV itu adalah ya, apa di sini? PLDV di atas merupakan jadi gini, SPLDV itu merupakan suatu gabungan ini. Kalau misalnya ini ada AX ditambah BY sama dengan C, ini sebagai PLDV 1, persamaan linear dua variabel 1 ya. Terus yang kedua, misalkan PX ditambah PY sama dengan R adalah PLDV 2, maka dua permasalahan, dua PLDV ini kalau kita gabung ya dalam satu studi kasus itu namanya sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Jadi bedanya apa PLDV kalau SPLDV? PLDV itu terdiri dari apa Cak? Satu persamaan ya, yang terdiri dua variabel. Tambah sistem atau tambah S itu PLDV ini lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dan nanti tujuan akhirnya kita bisa mencari nilai-nilai variabel penyusun PLDV tersebut ya. Jadi kayak ini Cak. AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Jadi konteksnya di sini X sama Y itu berlaku untuk PLDV 1, X dan Y juga berlaku untuk PLDV 2. Nah, kita di sini akan belajar menentukan nilai X sama Y tersebut. Nah, X-nya 1 bisa berlaku untuk dua persamaan, Y-nya 1 berlaku untuk dua persamaan. Bagaimana caranya ya? Di sini nanti kita akan belajar beberapa metode penyelesaian ya. Nah, sekarang saya akan langsung berikan beberapa cara ya, beberapa cara penyelesaian untuk ini ya, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah belajar definisi ya, definisi SPLDV itu yang merupakan gabungan dari beberapa PLDV. Yang kita pelajari hari ini adalah SPLDV-nya terdiri dari dua buah PLDV ya. Nah sekarang yang materi kedua adalah menyelesaikan SPLDV. Apa itu ya tujuannya menyelesaikan? Tujuannya adalah untuk mencari himpunan penyelesaiannya ya. Jadi mencari variabel X sama variabel Y-nya itu nilainya berapa. Nah, cara-cara yang bisa kita gunakan ya, ada beberapa metode ya di LKS yang sekarang, yang kemarin saya fotokan, saya bagikan, itu ada beberapa cara sudah disampaikan ya. Yang pertama adalah dengan metode grafik ya. Dengan metode grafik atau menggambar grafik. Yang kedua adalah dengan metode eliminasi. Yang ketiga adalah dengan metode substitusi. Yang keempat adalah eliminasi dan substitusi.
Maksudnya yang keempat itu adalah gabungan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah dengan menggambar grafik, yang kedua eliminasi, yang ketiga substitusi, yang keempat eliminasi dan substitusi, ya. Yang akan saya ajarkan, ya, hari ini mulai dari nomor 1, yaitu menggambar grafik. Ya, menggambar grafik di sini ada beberapa contoh. Saya ambilkan contohnya dari sini, ya. Nah, contoh soal yang pertama misalkan, ya, 2x ditambah y sama dengan 8. X min y sama dengan 1. Tentukan, ya, tentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Nah, kalau misalkan disuruh menyelesaikan dengan menggambar grafik, maka kalian harus menguasai bagaimana cara menggambar grafik pada materi sebelumnya. Nah, langkah pertama kita bisa buat tabel, ya, tabel untuk persamaan yang pertama, ya. Ini X, ini Y. Pada saat X-nya 0 kita tutup, Y-nya ketemu 8. Pada saat Y-nya 0, ya, pada saat Y-nya 0 maka 2X sama dengan 8. 8 bagi 2 untuk 4. Nah, ini, ya, jadi 0,8, 4,0. Tabel yang satunya bisa kita gambar di sini. Ini, ya, untuk menggambar grafik ini adalah tabel pembantu maksudnya, ya, ben kepena. Pada saat X-nya 0 maka Y adalah 1 bagi min 1 untuk min 1. Pada saat Y-nya 0 kita tutup, Y-nya 0 di sini. X-nya sama dengan 1, ya. Maka bisa kita gambarkan. Oke, kalian catat bentar, ya. Bismi ada iklan sebentar. Belum. Nah, ini kita gambarkan, ya. 0,8 kita gambar dulu. Nol koma 8 ini 1, 2, 3, 4. Terus 0,-1. 1,0. Maka pertemuan, ya, pertemuan dari, ya, titik-titik tersebut
adalah penyelesaiannya ya. Jadi gambarnya itu kita harus benar-benar benar Cah ya. Kalau misalnya gambarin meletot-meletot kok jawabannya bisa salah. Jadi paling bagus itu pakai buku kotak ya. Nah, kurang lebih di sini maka penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, ya ini. Selanjutnya ya, ini yang pertama ya, metode pertama tadi yang adalah grafik. Yang kedua akan kita pelajari tadi apa? Metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Pernah dengar kata eliminasi itu artinya apa ya? Jadi eliminasi itu dengan menyingkirkan atau membuang salah satu variabel lain untuk mencari variabel tertentu ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang sama ya tadi 2x ditambah y sama dengan 8, x min y sama dengan 1. Untuk mencari nilai x itu bisa kita cari dengan menghilangkan y ya. Jadi bisa ditulis di sini eliminasi ya. Y untuk mencari nilai x, maka 2x ditambah y sama dengan 8, x min y sama dengan 1. Nah ini loh hati-hati, plus y sama min y itu biar hilang diapakan dijumlahkan, maka 3y sama dengan 9, y sama dengan 3 ya. Nah untuk mencari nilai ini gantian. Nah untuk mencari satunya eliminasi x untuk walian ya, mencari y. Nah kebalikan, tulis 2x ditambah y sama dengan 8, x min y sama dengan 1. Nah 2x sama x itu kan belum sama. Biar sama itu kudu dikalikan itu Cah. Dikalikan apanya? 2 sama 1 itu berarti dicari KPK-nya berapa? 2. Maka 2 bin ajak 2 dikali 1. Ini kan ada angka 1 sebenarnya. 1 kali 2 berapa? 2 ya. Bin dari 2 maka tak kali 2. Tetap 2x kali 1 2x tambah y sama dengan 8. 1 kali 2 2x min y kali 2 min 2y sama dengan 2. Nah ini kalau tadi kan y min y biar hilang dijumlahke. Nek 2x sama 2x biar hilang dikurangke. 2x kurangi 2x adalah habis. Y min 2y sama dengan 8 min 2. Maka min kali min plus 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 3 untuk 2. Sorry ya, ini ada kesalahan. Ini harusnya 3x, malah bisnis salah nih ya. Maka ketemu x sama dengan 3, y sama dengan 2. Jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Dari sini kan bisa kalian lihat bahwa metode 1 tadi grafik ketemu 3,2, metode eliminasi ketemu 3,2, dan metode substitusi pun nanti juga harus ketemu 3,2. Nah ini kenapa contohnya saya buat sama semua, biar tahu perbedaannya, caranya itu seperti apa ya. Sekarang metode substitusi. Nah,
Metode substitusi berbeda dengan metode yang eliminasi tadi kan menyingkirkan ya salah satu variabel untuk mencari variabel lain. Kalau ini itu nanti ya bisa kita ubah dulu ya. Persamaan 1. Ini saya tulis di sini persamaan 1 saya ambil tulis 2x tambah y sama dengan 8, maka y 8, iki tak pindah jadi minus 2x ya. Nah, persamaan 1 kan sudah saya ubah ya. Nih persamaan, jadi persamaan tak gini ya, tak buat gini ya. Persamaan 1 ubah menjadi bentuk eksplisit. Nah, ini sekarang substitusikan y ke persamaan 2. Maka ya X min Y sama dengan 1X min 8 min 2X sama dengan 1. X min kali 8 min 8 min kali min plus 2X sama dengan 1. Tak lanjutin ke sini. X tambah 2X 3X 1 ditambah 8. Maka 3X sama dengan 9. X-nya ketemu berapa, Cah? 3. Y-nya ya, sekarang langkah berikutnya substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan, atau kalau kalian bingung ya, persamaan Y sama dengan 8 min 2X langsung juga apa-apa ya. Y sama dengan 8 min 2 kali 3. 8 min 6 sama dengan 2. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya 3,2. Sama persis plek kayak tadinya. Ini metode 3, substitusi. Berikutnya adalah metode eliminasi dan substitusi digabung. Boleh kamu sebut metode gabungan. Jadi metode gabungan itu eliminasi dan substitusi. Jadi inilah metode 4 ini adalah metode yang sering kali nanti akan dipakai karena ini lebih mudah ya, lebih hemat waktu, lebih praktis, lebih efektif ya, dan terbukti selama ini ya itu lebih enak digunakan dibandingkan metode-metode yang lainnya ya. Oke, baiklah, eliminasi. Langkah yang pertama kita pakai eliminasi dulu. Eliminasi Y dari kedua persamaan ya, eliminasi Y langsung aja. 2X tambah Y, X min Y ini. Maka Y-nya biar hilang diapakan? Dijumlahkan. 3X sama dengan 9, X-nya ketemu berapa? 3. Nah, eliminasi Y untuk mencari atau menghitung nilai X. Yang kedua langsung saja pakai substitusi. Substitusi X sama dengan 3 ke persamaan boleh 1, boleh 2. Enak mana? Bentar ya. Ini ke persamaan 2. X min Y sama dengan 1. 3 min Y sama dengan 1 ya. Min Y 1 min 3. Min Y sama dengan min 2, maka Y sama dengan 2. 3 sama 2, HP-nya berapa? 3,2. Nah,
semua metode keempat-empatnya, grafik, eliminasi, substitusi, ataupun gabungan, hasilnya semuanya sama ya. Mohon untuk dipelajari apa yang sudah Bu Ismi sampaikan ya. Semoga apa yang tadi kalian peroleh ini ya bermanfaat untuk kedepannya ya. Jangan lupa ya, catat ya dan rapikan. Insya Allah nanti ada tugas khusus ya, mengumpulkan catatan-catatan kalian melalui Google Classroom ya. Sekian pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.